Saya orang yang dibully karena menyatakan bahwa ini kecelakaan tunggal. Saya orang yang dibully habis-habisan ketika mengatakan bahwa Peggy Cianjur adalah anak kuli bangunan, bukan anak Bupati Cirebon. Tetapi bagi saya, kebenaran materi dan kebenaran formil serta kebenaran hakiki bukan mengikuti arus media sosial, tapi kita harus menghadirkan fakta-fakta yang masuk logika masyarakat. Dan tugas kita sebagai tokoh masyarakat adalah mendidik publik agar ngerti masalah dan proporsi yang sebenarnya dan tidak masuk pada emosional, sensasional, mistis. Yang terakhir dari saya, saudara saksi, Kang Haji Dedi Mulyadi, apa harapan saudara saksi melihat makin terbukanya peristiwa ini dengan PK 6 terpidana dan terakhir dengan PK pemohon Sudirman? Harapannya adalah mereka dibebaskan. Kenapa? Di situ ada kesesatan berpikir. Selain alat bukti yang tadi dikatakan batu dan bambu yang itu sesat dan menyesatkan pikiran kita sebagai manusia sehat. Yang kedua juga menurut saya tidak bisa membedakan mana mandau, mana samurai. Dalam pengakuan saudara Ucil, yang dia bawa itu, yang disita itu adalah mandau. Di keterangan pengadilan itu samurai. Padahal kita tahu mandau itu senjatanya orang Kalimantan dan samurai senjatanya orang Jepang. Kan kita meletakkan mandau dan samurai saja sudah salah, pada itu benda yang kasat mata. Apalagi kebenaran yang esensial yang ada di balik ini semua. Yang kedua, coba kita menggunakan logika. Logikanya adalah bahwa saudara Vina diruda paksa di kebun singkong atau di situ kebun kacang dalam keadaan gerimis dan bekas hujan. Pertanyaannya adalah, pernahkah ada bajunya kotor? Adakah tanah yang dibawa? Kan tidak ada. Dari situ logikanya sudah tidak masuk akal. Demi keadilan dan kemanusiaan atas nama warga Jawa Barat dan warga Indonesia yang punya kesadaran pikiran, saya minta mereka dibebaskan. Itulah yang kami sampaikan, itulah yang kami perjuangkan. Terima kasih sekali lagi kepada Kang Dedi Mulyadi yang sudah membuat awal peristiwa ini menjadi terang dan kasus ini dibawa kepada tim hukum DPN Pradi dan kami menanganinya bersama Profesor Dr. Otto Hasibuan SH. Dan di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, kalau tidak ada yang memulai, tidak akan pernah ada yang mengikuti. Maka saya harus memulai ini semua. Walaupun dengan resiko yang sangat tinggi. Kenapa? Kita berspekulasi pada sebuah peristiwa yang sangat gelap, yang itu berhubungan dengan alat penegak hukum, dengan aparat penegak hukum. Dan seiring dengan perjalanan waktu, hari ini semakin terbuka. Apakah Pak Dedi sependapat bahwa hukum itu tidak mencari-cari kesalahan orang, tetapi hukum itu ada guna menemukan kesalahan orang? Apakah sependapat dengan hal seperti ini? Ini yang ingin kami tanyakan kepada Pak Dedi. Ya, hukum tidak mencari kesalahan orang, tetapi hukum tidak boleh menghindari ketika orang bersalah. Dan pada 7 terpidana ini tidak ada kesalahan dan tidak ditemukan kesalahan menurut saya. Itu kami menghargai karena itu adalah pendapat pribadi Pak Dedi. Namun kami hadir dan persidangan yang mulia ini kita hadirkan untuk menunggu putusan pengadilan Mahkamah Agung. Terima kasih. Pak Dedi, ahli, saksi, ada yang mau disampaikan lagi, Pak? Ya, saya menyampaikan permohonan maaf bagi jajaran JPU, hakim dan pengacara dan Sudirman, saya minta maaf. Semoga ini adalah peristiwa yang terakhir dalam kehidupan Indonesia. Dan semoga mereka bebas. Terima kasih. Dengan demikian, kalau Bapak tidak akan ada lagi yang mau disampaikan, sudah selesai pemeriksaannya sebagai saksi. Terima kasih atas kehadirannya dan memberikan. Yang mulia, izin ada tanggapan dari dari pemohon. Pak Sudirman, ada yang mau ditanggapi enggak dari keterangan Pak Dedi ini? Ada. Pelan-pelan, pelan-pelan.
Gak apa-apa, kalau nggak kuat berdiri sambil duduk juga nggak apa-apa. Assalamualaikum Pak Dedi. Salam. Sudirman juga memaafkan pada Pak Dedi. Sebelumnya Pak Dedi itu nggak bersalah sama Dirman. Cuma Dirmannya aja yang suruh sama polisi mau-mauan. Pelan-pelan Sudirman.